Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kinematika gerak lurus yang sudah kalian dapatkan dasar-dasarnya di SMP. Ya, kali ini kita akan memperdalamnya. Oke. Untuk kompetensi dasarnya ada KD.4, bisa dibaca sendiri. Sudah. Untuk KD4 nya yaitu 4.4 ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, nah, langsung saja kita ke materi pokok. Materi pokoknya di sini ada 4, yaitu yang pertama tentang gerak lurus, yang kedua GLB, dan yang ketiga GLBB, serta yang terakhir adalah gerak vertikal. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 3 materi terlebih dahulu. Untuk gerak vertikal kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke. Nah, untuk gerak lurus kita akan belajar yang namanya jarak dan perpindahan. Kita akan membedakan antara besaran jarak dan perpindahan. Ilustrasinya seperti ini. Saya punya mobil mainan, saya taruhkan posisi awalnya di titik -2. Oke ya, -2. Lalu dia bergerak ke kanan, serut, sampai ke posisi 8. Kemudian dia berbalik arah, lalu bergerak ke kiri sampai ke -7. Nah, untuk jaraknya itu adalah panjang lintasan atau seberapa jauh dia bergerak ya, atau panjang lintasan yang dia tempuh selama bergerak. Berarti dia bergerak dari -2 sampai 8 itu adalah 10 satuan. Nah, dia kembali ke kiri dari 8 ke -7 itu 15 satuan. Jadi jaraknya adalah 10 ditambah 15 ketemu 25 satuan. Nah, untuk perpindahan berarti kan dia awalnya di sini di -2, dia berpindah pada posisi akhirnya -7. Berarti dia berpindahnya ini dari -2 ke -7. Nah, maka perpindahannya adalah posisi akhirnya di mana dia? -7 dikurangi posisi awalnya di -2. Berarti ketemu -5. Jadi yang biru ini adalah perpindahan, yang kuning ini adalah jarak. Bisa membedakan ya antara jarak dan perpindahan. Nah, untuk rumus atau secara umumnya jarak itu adalah panjang lintasan yang dia tempuh atau panjang lintasan yang benda tempuh selama dia bergerak. Yang kuning ini contohnya ya, ini tadi. Nah, untuk perpindahan itu adalah posisi akhirnya dikurangi posisi awal, yang biru ini. Posisi akhirnya -7 dikurangi posisi awalnya -2 loh. Nanti ketemu -5. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, oke. Kita ke kelajuan dan kecepatan. Nah, sebentar. Nah, bisa dilihat kan ya, ini persamaan antara kelajuan dan kecepatan. Rumusnya sama, hanya ada sedikit perbedaan, yaitu di angka huruf V dan huruf S. Ya, tanda ini menunjukkan dia tanda vektor. Kalau di kelajuan dia tidak ada tanda vektornya. Nah, untuk kelajuan ini adalah besaran skalar, di mana untuk kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Jarak tadi kan skalar, jadi hasilnya juga skalar. Nah, untuk kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan karena dia vektor maka hasilnya juga vektor. Ya, rumusnya sama, hanya makna fisiknya saja yang berbeda. S dengan S vektor, V dengan V vektor. Oke, nah, misalkan untuk contoh yang pertama tadi, jarak dan perpindahan, waktunya yang dibutuhkan 10 detik. Maka untuk kelajuannya adalah jaraknya 25 dibagi 10 ketemu 2,5. Nah, untuk perpindahan tadi kan -5 dibagi 10 berarti -0,5 ya. Jadi meskipun
sama, dia akan berbeda hasilnya. Oke, ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya tentang percepatan. Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Ya, jadi kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir dibagi dengan selang waktu yang diperlukan. Nah, ini adalah keterangannya. Nah, kalau kalian bingung bayangkan percepatan, itu misalkan kalian naik motor, nah kalian gas motornya, nah itu kan akan bertambah cepat, nah itu berarti terjadi percepatan, terjadi perubahan kecepatan ya, otomatis dia memiliki percepatan. Terus contoh yang lain, saat kalian tidak berhenti, kan kalian mengurangi gasnya. Nah, dari awalnya bergerak terus akhirnya berhenti, maka juga terjadi perubahan kecepatan, maka dia juga memiliki percepatan. Itu adalah percepatan. Oke. Nah, contoh soalnya. Nah, untuk lebih paham kita ke contoh soal ya. Nah, sebuah benda mula-mula berada di titik A 0,0 meter. Kemudian bergerak selama 2 detik ke titik B 3,4 meter. Ini koordinat ya. Nah, selanjutnya bergerak lagi selama 3 detik ke titik, maaf ini C ya, ini C harusnya 8,6 meter. Tentukan kecepatan dan kelajuan rata-ratanya. Yang tanya adalah kecepatan dan kelajuan. Yang pertama kita gambar dulu, karena dia berada pada sumbu koordinat ya, koordinat kartesius, maka kita harus menggambarkannya. Yang pertama posisinya di A di sini ya, bendanya di sini. Bergerak ke titik B 3,4 di sini 3,4. Terus bergerak lagi selama 3 detik ke titik C. Nah, di sini. Nah, jangan tidak keliru ya. Saya ganti C. Oke. Di sini 8,6. Oke, kita hubungkan. Nah, jadi lintasannya seperti ini, yang hijau ini. Oke, untuk A sampai B itu waktunya 2 detik ya, kita tulis diketahui. B ke C 3 detik. Nah, yang tanyakan adalah V rata-rata ya, kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Oke, kita selesaikan. Nah, gambarnya seperti ini tadi. Nah, kita bisa hubungkan A ke C ya. Untuk kecepatan ya, ingat kecepatan itu kita butuhkan adalah perpindahan. Dan perpindahannya kan dari A ke C, posisi akhirnya di C, posisi awalnya di A. Nah, berarti panjangnya ini kan, nah panjangnya ini yang biru ini adalah AC, itu adalah perpindahannya. Jadi kalau kita mau mencari perpindahan panjangnya ini kan kita pakai Pythagoras ya, karena ini sisi miringnya 8 kuadrat ditambah yang berdiri ini adalah 6 kuadrat. Selesaikan, ketemu 10 cm. Ini adalah perpindahannya. Nah, untuk jaraknya kan kita mau mencari yang satunya kelajuan, berarti kita harus tahu jarak. Jaraknya berarti panjang lintasan. Lintasannya kan AB, BC, berarti kita cari satu-satu. AB-nya berapa, BC-nya berapa. Nah, di sini. Jadi panjang lintasannya atau jaraknya adalah AB ditambah BC. Untuk AB-nya ini karena bidang miring, sisi miring, maka kita pakai Pythagoras 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ketemu seperti ini. Nah, kita selesaikan, angka 25 ketemu 5 cm. Itu adalah AB. BC di sini. Nah, kita mencari ini. Nah, ini kalau kita buat segitiga kan seperti ini, seret. Nah, sini seret. Nah, ini. Nah, yang ini ya, yang tidur ini adalah 8 dikurangi 3. Nah, kuadrat. Terus yang ini adalah 6 dikurangi 4
ketemu 25. Ini 8 kurangi 3 5, 5 dikuadratkan 25, 6 dikurangi 4 2, 2 dikuadratkan 4, sehingga hasilnya akar 29. Kalau dibulatkan, kalau tarik akar mendekati 5,39 cm ya. Berarti kalau gitu jaraknya tinggal dijumlahkan, 5 ditambah 5,39 berarti 10,39. Nah, beda kan ya, ini perpindahannya, ini jaraknya. Oke, kita sudah ketemu jarak dan perpindahan, maka kita bisa mencari kecepatan. Nah, kecepatan tadi perpindahan dibagi waktu total 10, waktu totalnya kan 2 dan 3, berarti tambahkan 5, ketemu 2 meter per sekon. Nah, untuk kelajuan rata-rata, jarak bagi waktu total, jaraknya 10,39, waktunya 5, maka ketemu 2,078 meter per sekon. Nah, jangan sampai kebalik ya, untuk kecepatan kita pakai perpindahan, untuk kelajuan kita pakai jarak. Nah, oke, saya kira sangat mudah untuk gerak lurus yang jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Maka kita ke gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, GLB itu adalah gerak lurus yang kecepatannya konstan, jadi dia tidak berubah kecepatannya. Persamaannya ini tetap dari dulu V sama dengan S per T. S nya adalah perpindahan, T nya waktu, V nya kecepatan. Nah, hanya saja di sini kita tambahi grafik ya, kita tambahi grafiknya itu ada S dan T. Nah, S itu jarak, perpindahan. Nah, berarti kalau dia grafiknya GLB seperti ini, semakin waktunya lama, maka jarak yang perpindahannya juga semakin besar. Oh iya, perlu digarisbawahi ya anak-anak, kalau kita sudah masuk ke GLB nih dan GLBB nanti, antara jarak dan perpindahan itu dianggap sama biasanya. Jarak. Nah, jadi antara jarak dan perpindahan itu nanti biasanya sudah tidak dibedakan ya. Jadi mohon maaf kalau Bapak terkadang salah menyebut perpindahan di sini dengan jarak, karena memang pada penerapan soalnya jarak dan perpindahan kalau sudah masuk ke GLB dan GLBB itu disamakan ya. Oke, kita kembali ke grafik ya. Grafiknya ada S dan T, perpindahan dengan waktu. Nah, di sini berarti seiring bertambahnya waktu maka perpindahannya juga semakin besar ya. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, untuk grafik kecepatan dengan waktu ini kan V, nah waktu dan kecepatannya. Nah, karena dia GLB kecepatan konstan, berarti grafiknya seperti ini lurus. Nah, berarti kan ada daerah di bawah grafik ini ya. Nah, ini menunjukkan jarak. Jadi kalau ada grafik sampai V dan T, kalian disuruh mencari jarak, maka tidak perlu menggunakan rumus, langsung mencari luas di bawah grafik. Nanti kita coba ya. Nah, terus yang kedua tentang GLBB, gerak lurus yang kecepatannya berubah atau perubahan kecepatannya konstan ya. Persamaannya ada 3, VT, V0 plus minus AT, VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ya. SMP dulu sudah, kita hanya mengulangi saja. Kalau lupa kalian buka lagi buku-buku SMP ya. Jadi untuk GLBB mutlak kalian harus memahami ketiga rumus ini. VT sama dengan V0 plus minus AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ya. Ini untuk keterangannya, VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, S perpindahan atau biasanya juga jarak, nah, T nya waktu. Nah, tanda minus dan plus itu maknanya seperti ini. Plus itu percepatannya searah dengan gerak benda ya, jadi
bisa dikatakan dia dipercepat ya. Untuk minus ini percepatannya berlawanan arah dengan gerak benda, jadi bisa dikatakan dia diperlambat. Ya, silahkan dipahami dulu ya. Ini ya harus kalian pahami karena model dasarnya ini ya, ketiga ini. Kalau GLB tadi sangat gampang, persamaannya cuma 1, V sama dengan S per T. Nah kalau GLBB itu ada 3, dan ini semuanya bisa kemungkinan digunakan pada soal ya, jadi harus paham kapan menggunakan yang pertama, kapan menggunakan yang kedua, kapan menggunakan yang ketiga. Oke. Nah, sekarang kita ke grafik. Nah, karena dia ada plus minus berarti ada dipercepat dan diperlambat, maka grafiknya juga ada 2 bagian. Yang dipercepat S dan T, grafiknya dia naik seperti ini ya, jaraknya semakin besar seiring bertambahnya waktu. Nah untuk kecepatannya, nah dia seperti ini. Nah, sama kalau dia kecepatan dan waktu, berarti di bawah grafik itu adalah jarak. Nah ini juga V dan T, hanya saja kalau ini kan kecepatan awalnya di 0 ya, titik 0,0 ini. Nah ini dia memiliki kecepatan awal yang tidak di 0. Nah kalau begitu seperti ini, luas di bawah grafik tetap yaitu jarak. Nah untuk A atau percepatannya kan konstan, nah gitu, plus karena dipercepat. Untuk diperlambat, nah grafiknya seperti ini. Nah untuk kecepatannya seperti ini. Nah dia awalnya memiliki kecepatan awal, dia turun sampai ke kecepatannya 0. Nah ini adalah grafik GLBB diperlambat, sama di bawah grafik adalah S. Nah, ini adalah percepatannya, karena dia diperlambat maka A nya berada di bawah sumbu T. Ini sumbu X berarti dia minus ya, diingat-ingat. Pokoknya daerah di bawah grafik V dan T itu adalah S, jarak ya. Oke, kita langsung ke contoh soal saja agar lebih paham. Nah contohnya seperti ini. Perhatikan gambar grafik kecepatan dan waktu. Nah ini kecepatan dan waktu, berarti yang di bawah grafik ini ya, yang A, B, C, terus D, terus A. Nah ini bentuknya trapesium, ini adalah jarak tempuhnya ya. Dari sebuah benda yang bergerak lurus seperti pada gambar, tentukan perbesar perlambatan yang dialami oleh benda tersebut. Yang ditanyakan dari grafik ini adalah perlambatannya. Nah grafik ini kan bisa dibedakan menjadi 3, dibagi menjadi 3, yaitu A, B, B, C, C, D. Nah kita preteli satu-satu. Oke, kita gambar lagi grafiknya ya, saya munculkan lagi grafiknya. Nah grafik yang pertama AB, kecepatannya naik lurus, oh berarti dia GLBB dipercepat. Nah kalau di GLBB dipercepat berarti dia memiliki kecepatan awal di A, V0 nya 0 karena berada di titik 0,0, VT nya 5 ya, AB loh ya, hanya AB saja, AB berarti grafik yang naik ini Pak. Nah waktunya ini, waktunya 10 dikurangi 5, 10 detik. Bisa dipahami ya. AB karena kecepatannya naik, V dan T nya naik, maka dia GLBB dipercepat. 0 kecepatan awalnya, kecepatan akhirnya 5, waktunya 10 dikurangi 0, 0 nya kan di sini ini toh. Nah berarti 10 sekon. Oke, kita grafik yang kedua, BC lurus. Nah kecepatannya tetap, berarti dia GLB, V nya 5, waktunya 15 dikurangi 10. Nah sepanjang ini toh 5 sekon. Yang CD, oh grafiknya turun, lurus turun, berarti GLBB diperlambat, berarti dia punya V0, V0 nya berarti dia di C, kecepatan awalnya kan di C. Nah V0, VT nya berada di titik D, jadi kecepatan akhirnya 0 karena dia mepet dengan
sumbu X. Waktunya 17 dikurangi 15 ketemu 2 sekon. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada grafik seperti itu, kita harus paham makna dari masing-masing grafik. Oke, yang ditanya apa tadi? Perlambatan yang memiliki perlambatan hanya di C dan D, maka kita mencari A saat bergeraknya di C dan D. Oke. Nah, jadi kita tidak perlu menghitung semuanya, kita hanya menghitung yang C sampai D saja. Nah, karena di situ tidak ada S atau jarak, maka dari ketiga persamaan GLBB tadi kita bisa menggunakan hanya yang pertama saja, VT sama dengan V0 plus AT. Karena yang kedua kan ada S-nya, yang ketiga juga ada S-nya, maka kita tidak bisa menggunakannya langsung. Kita yang bisa menggunakan langsung hanya persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Oke. VT-nya tadi berapa? Di C, D 0, V0-nya 5, A-nya ditanya, T-nya 2. Min A kali 2 sama dengan 5, berarti A min 5 dibagi 2 ketemu minus 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi ketemu perlambatannya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Tanda minus menunjukkan bahwa geraknya diperlambat. Gampang ya. Nah, untuk lebih gampang atau lebih memahami tentang materinya, silahkan kalian coba kerjakan soal-soal latihan di buku yang kalian miliki. Nah, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam saya menjelaskan. Kita ketemu pada gerak vertikal di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.